Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah dengan NIM 20.24062. Untuk keperluan UAS Filsafat Hukum kelas H. Sini saya bertugas untuk menjelaskan kenapa positivistik perlu dikritik. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengetahui apa arti atau pengertian dari positivisme. Jadi pada dasarnya positivisme itu adalah ilmu satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Jadi pada prinsipnya positivisme sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang alam. Dan metode penelitiannya adalah metode penelitian empiris. Dan selanjutnya, menurut pandangan Auguste Comte adalah dia juga mempercayai bahwa puncak perkembangan ilmu pengetahuan adalah yaitu positivisme. Dan puncak perkembangan positivisme adalah sosiologi. Jadi gini, positivisme itu adalah puncak dari ilmu pada saat itu. Dan setelah positivisme berkembang menjadi sosiologi. Dan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan, sosiologi. Jadi positivisme dan sosiologi itu saling berdampingan. Mereka itu adalah ilmu yang tertinggi atau bahwa bisa dikatakan puncak perkembangan ilmu pada zaman itu. Dan selanjutnya yaitu bahwa Auguste Comte yang mempopulerkan positivisme pada zaman itu. Dan pada dasarnya sebelum si Auguste Comte ini lahir pun, gagasan atau ajaran positivisme ini sudah lahir atau sudah dikenal banyak orang. Tapi lahirnya Auguste Comte ini adalah bertujuan untuk mempopulerkan atau memperkenalkan lebih dalam ilmu dari positivisme tersebut. Jadi kita masuk ke gagasan dasar positivisme. Para kaum positivisme percaya bahwa masyarakat adalah bagian dari alam dan metode positivis harus ditetapkan untuk mengungkap hukum-hukum alam tentang masyarakat. Jadi gini, pandangan para kaum positivisme itu mempercayai bahwa masyarakat itu adalah bagian dari alam. Mereka menyamakan antara alam dan manusia itu sama. Mereka ini adalah saling berkaitan, saling apa ya istilahnya itu. Sama. Maksudnya itu adalah alam dan manusia itu sama. Dalam hal ini sebenarnya alam dan manusia itu sebenarnya tidak boleh disamakan. Karena pada dasarnya manusia dan alam itu sangat berbeda jauh. Jadi itulah pandangan para kaum positivisme. Mereka mempercayai bahwa alam dan masyarakat itu sama rata, disamakan. Sehingga positivisme menolak segala hal di luar fakta empiris dan menolak penggunaan metode di luar yang digunakan untuk mengkaji fakta empiris. Dan ini permasalahan yang utama juga bagi
para positivisme. Jadi mereka menolak bahwa ada ajaran-ajaran lain atau ajaran-ajaran yang di luar sana yang bukan merupakan dari ajaran empiris, dan mereka menolak itu semua. Mereka mempercayai bahwa fakta atau metode empiris ini adalah yang paling benar. Yang kedua adalah ilmu merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid dan hanya fakta-fakta empiris yang dapat menjadi objek pengetahuannya. Seperti saya jelaskan tadi bahwa pada dasarnya mereka hanya mempercayai bahwa fakta-fakta empirislah yang menjadi objek pengetahuan. Di luar dari itu mereka tidak mengakui bahwa itu adalah pengetahuan. Dan itu sebenarnya yang jadi problem juga terhadap positivisme. Kita masuk ke pengandaian dasar positivisme. Yang pertama adalah prosedur-prosedur metodologis dari ilmu-ilmu alam dapat langsung diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Dan kedua, hasil-hasil penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk hukum-hukum seperti dalam ilmu-ilmu alam. Ketiga, ilmu-ilmu sosial itu harus bersifat teknis, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental, murni, netral, dan bebas nilai. Jadi, maksud dari pengandaian dasar positivisme ini adalah prosedur metodologis dari ilmu alam dapat langsung diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Jadi mereka mempercayai, para kaum positivisme itu, bahwa prosedur-prosedur dari metodologis yang mereka ambil dari ilmu-ilmu alam itu dapat langsung diterapkan ke dalam ilmu-ilmu sosial. Jadi mereka sebenarnya tujuan dari ilmu alam itu bertujuan untuk meneliti, menelaah, dan mengkaji fakta-fakta yang terjadi di alam tersebut. Ketika mereka mendapatkan fakta tersebut, otomatis mereka langsung menjadikan penelitian atau fakta-fakta tersebut menjadi ilmu sosial dalam hal itu. Dan ilmu-ilmu sosial pun harus bersifat teknis, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental, murni, netral, dan bebas nilai. Jadi para kaum positivisme itu mengklaim bahwa mereka atau ilmu-ilmu mereka ini, ilmu empiris ini adalah ilmu yang netral, yaitu bebas nilai, universal, dimanapun, kapanpun, tetap bisa dinamakan dengan universal. Ya, itulah pengandaian dasar positivisme. Sehingga positivisme kemudian banyak mendapat gugatan. Salah satu yang paling radikal adalah Frankfurt School, yang juga dikenal dengan teori kritis. Jadi, ketika kalian sudah membaca salah satu buku dari Frankfurt School ini, di situ kita bisa melihat mahjab-mahjab dia tentang positivisme. Dia sangat radikal terhadap positivisme. Ingat, radikal. Radikal itu adalah orang yang mengkritik dan tidak bisa diam terhadap apa yang mereka baca. Ketika mereka melihat ada kejanggalan tersebut, mereka ingin dalam hatinya itu bergerak untuk ingin mengkritik apa yang tidak sesuai dengan pikiran mereka.
Jadi jangan salah tafsir tentang radikal. Ya, saya lanjut. Dari Mahajab Frankfurt School ini, dia mengkritik bahwa tadi yang saya sudah jelaskan bahwa para kaum positivisme itu tidak, ilmunya ini mereka mengklaim bahwa mereka tidak ada tujuan tertentu dalam ilmu empiris tersebut. Tetapi Frankfurt School ini menolak apa yang diklaim oleh para kaum positivisme. Frankfurt School mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini pasti memiliki kepentingan di balik itu, kepentingan masing-masing dalam ilmu masing-masing. Semua ilmu memiliki kepentingan masing-masing atau tujuan masing-masing. Dan kita lanjut masuk kepada inti, yaitu kritik terhadap positivisme. Jadi positivisme meyakini bahwa yang pertama adalah fenomena alam dan sosial kemanusiaan itu sama. Yang kedua, baik ilmu alam maupun ilmu sosial harus menciptakan nomos. Nah, saya akan menjelaskan dulu yang maksud dari yang pertama itu adalah fenomena alam dan sosial kemanusiaan itu sama. Ya, seperti yang saya jelaskan di pertama saya pembukaan tadi, bahwa fenomena alam dan kemanusiaan itu tidak bisa disamaratakan. Bahwa pada dasarnya alam dan manusia itu sangat berbeda. Alam, kita bisa memprediksi sesuatu alam tersebut. Kalaupun kemanusiaan ini sulit kita tebak. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan alam dan kemanusiaan. Nih, salah satu contoh. Ketika salah satu contoh di alam, ketika gempa itu otomatis lempeng di bawah tanah itu saling bertabrakan, saling bergeser, itu menghasilkan gempa. Itu sudah pasti. Kalaupun ada pergeseran di bawah tanah, itu akan menghasilkan gempa. Semua orang pun tahu itu. Dan ketika manusia jarang orang yang bisa menebak. Dan itu, kalaupun kita ingin menyamakan dengan alam, kita harus banyak yang harus kita telaah terhadap kemanusiaan. Banyak faktor-faktor yang lain. Karena manusia ini unik. Tidak bisa disamakan dengan alam. Salah satu contohnya, kita bisa saja hari ini bersedekah mungkin masjid, membagi sembako, dan pertanyaannya, besok-besok apakah kita bisa seperti itu? Antara ya dan tidak, kan? Jadi, kita tidak bisa menyamakan alam dan kemanusiaan. Kemanusiaan kalau kita teliti lebih dalam lagi, atau mengkaji, itu tidak bisa menebak apa yang dilakukan manusia antara A dan B untuk esok harinya. Tidak sama dengan hari ini. Esok harinya pasti beda. Kalaupun alam pasti kita tahu atau kita dapat memprediksi. Ya, salah satu contohnya pada saat-saat sekarang ini ada yang namanya BMKG. BMKG bisa memprediksi kapan fenomena alam terjadi, yang keburuk, yang ringan, dan yang sedang. BMKG bisa memprediksi itu. Tapi kemanusiaan
Sangat susah untuk diprediksi. Banyak hal, banyak faktor untuk memprediksi manusia itu sendiri. Yang kedua itu adalah ilmu alam maupun ilmu sosial harus menciptakan nomos. Nomos di sini dalam artian itu adalah universal, keseluruhan. Dimanapun dan kapanpun, alam dan ilmu sosial itu universal. Dan itu kesalahan di dalam positivisme. Dan sehingga menghasilkan problem. Yang pertama adalah fenomena alam memiliki karakter yang berbeda dengan fenomena kemanusiaan. Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwasannya alam dan manusia tidak bisa disamakan. Karena karakter mereka, sifat mereka ini berbeda jauh. Sulit untuk kita memprediksi manusia. Kalaupun alam, kita bisa memprediksinya. Yang kedua adalah, karena manusia itu kompleks dan unik, maka ilmu sosial kemanusiaan mestinya mencari keunikan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan tiga adalah klaim bahwa teori-teorinya dirumuskan berdasarkan metode empiris. Itu tidak. Nah, di sini ada kata tidak. Tidak terbukti dalam kenyataan. Maksud dari arti kata tidak itu adalah bahwa gini, para kaum positivisme ketika mereka mengkaji atau meneliti dalam alam, ya, misalnya salah satu contoh, ketika kertas kita bakar, itu akan terbakar. Maupun semua kertas pun pasti kita bakar, itu akan terbakar. Mau bagaimanapun jenis kertasnya. Tetapi dalam hal ini, mereka setelah menguji dalam hal itu, yang semisalnya kertas yang dibakar dengan api itu akan terbakar. Mereka menyamakan semuanya bahwa yang di alam, di seisi alam ini kalau kita bakar itu akan menghasilkan kebakaran. Tentunya tidak kan. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan dalam hal ini saya pertegas tidak terbukti dalam kenyataan. Mereka menyamakan dalam satu penelitian bahwa penelitian satu itu benar, mereka menyamakan semua penelitian itu bahwasanya penelitian mereka itu kayak gitu semua. Maksudnya kayak gitulah, kertas terbakar, mereka teliti bahwa kertas dibakar itu akan terbakar, mereka akan menyimpulkan bahwa semua yang ada di alam itu terbakar. Padahal pada dasarnya kan tidak, ada yang tidak bisa terbakar dalam hal itu. Dan sehingga di sini positivisme percaya bahwa melalui metode empiris, teori-teori yang bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun, generalis. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, para kaum positivisme itu bahwa melalui metode empiris yang diterapkan secara universal, mereka bisa menelaah, meneliti dimanapun dan kapanpun. Itu merupakan metode empiris ataupun ilmu alam. Jadi sebetulnya generalisasi itu tak lain adalah sejenis metafisika diam-diam. Nah, kenapa demikian? Jadi sebetulnya ilmu empiris itu tak lain adalah sejenis metafisika diam-diam. Mereka hanya ingin mendoktrin
semua ilmu berpatokan kepada ilmu empiris. Dan semuanya itu mereka yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa mereka ketika sudah menemukan satu fakta, mereka menyamakan semua apa yang di alam. Itu adalah yang saya sebut sebagai sejenis metafisika diam-diam. Dan selanjutnya adalah positivisme, meyakini bahwa ilmu sosial itu harus bersifat instrumental, murni, netral, dan bebas nilai. Nah, emang para positivisme itu mempercayai dan meyakini bahwa ilmu sosial itu harus bersifat murni, netral, dan bebas nilai. Dalam hal ini kita bisa merangkum adalah universal. Lagi-lagi ilmu positivisme ini bersifat universal, dimanapun, kapanpun mereka bisa meneliti lebih dalam lagi. Dalam hal ini kebanyakan yang meneliti yang kayak gitu adalah para psikolog. Mereka banyak meneliti, menelaah, dan menemukan ilmu-ilmu baru terhadap psikolog manusia. Problemnya adalah pengetahuan, pendekatan tidak pernah sepi dari kepentingan. Seperti yang dikatakan Frankfurt School tadi, bahwa pada dasarnya ilmu itu adalah semua ilmu yang ada di dunia ini, semua itu memiliki kepentingan masing-masing. Tidak ada ilmu yang tidak memiliki kepentingan masing-masing. Bohong kalau ilmu itu tidak ada kepentingan yang mendasar. Dan selanjutnya adalah realita tidak pernah dapat dipahami tanpa perantara bahasa, sedang bahasa selalu syarat dengan nilai. Ya, maksudnya gini, realita, kita bisa mentafsirkan realita itu adalah dari perantara bahasa. Jadi aspek bahasa di sini sangat penting untuk kita mengetahui realita dari sebuah apa yang disampaikan oleh seorang tersebut. Jadi ketika realita tersebut disampaikan, atau misalnya si A menyampaikan realita terhadap si B, jadi si B melalui perantara bahasa yang berbeda, bisa aja orang menilai bahasa tersebut sebagai berbagai macam realita, bisa saja. Padahal maksud dari realita si A ini adalah kemanusiaan, tapi si B menyampaikan realita terhadap hukum. Jadi bisa saja si B dan si C ini pasti otomatis menganggap bahwa tafsiran dari si realita yang A ini, tafsiran si A ini adalah mengandung unsur hukum, padahal si A ini menjelaskan tentang kemanusiaan. Begitu sangat pentingnya bahasa. Kalaupun orangnya salah menafsirkan suatu bahasa tersebut, maka akan tafsiran dalam sebuah realita tersebut otomatis akan berbeda. Jadi betapa pentingnya bahasa bagi kita semua untuk mengetahui realita dari sebuah kejadian. Atau seperti kita membaca tentang positivisme. Ada banyak sekali penjelasan
yang berbeda-beda, karena manusia adalah yang seperti saya jelaskan tadi, tidak bisa ditafsirkan. Akal manusia itu tidak bisa ditebak. Jadi itulah problematika tentang positivisme. Dan kita tidak bisa menyamakan. Dan pada intinya gini, kita tidak bisa menyamakan antara ilmu alam dan kemanusiaan. Saya orang pertama yang tidak setuju. Orang yang tidak pernah setuju untuk menyamakan antara alam dan manusia. Karena manusia itu cukup kompleks untuk kita kaji. Banyak faktor, banyak hal-hal yang kita perhitungkan untuk mengkaji kemanusiaan itu. Dan jadi itulah kelemahan dari positivisme. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.